Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat datang, selamat beribadah di GBI Diaspora Sejahtera Surabaya, sebuah gereja yang ada dalam perjalanan merayakan karya penebusan dan keberhargaan Kristus yang telah mati di atas kayu salib dengan menjadikan Injil sebagai pusat kehidupan orang-orang percaya. Mari saya undang Bapak Ibu berdiri, kita akan awali ibadah kita pagi ini dengan membaca ayat firman Tuhan dari Yohanes pasal 12 ayat 46. 3, 2, 1. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Bersatu dalam doa, pertolongan kami datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya atas kita semua, umat yang dikasihinya. Bersyukur buat rahmatnya yang selalu baru, dan kami berterima kasih berkesempatan datang dengan penuh kerinduan dan penuh sukacita untuk memuji dan menyembah dalam ibadah hari ini. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk menikmati Engkau, menikmati lawatan-Mu. Kiranya melalui ibadah hari ini kami mengalami Engkau, supaya hidup kami semakin diubahkan menuju keserupaan dengan Kristus Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan kepada anak-anak kita yang hari ini merayakan Natal di gereja ini. Kami menyerahkan ibadah perayaan Natal anak-anak di dalam tangan Tuhan. Berikan hikmat yang datang dari surga buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya firman yang diberitakan bertumbuh di dalam hati anak-anak kami, sehingga firman kebenaran itu menghidupi mereka menjadi generasi yang cinta akan Tuhan, serta memiliki pengenalan yang benar akan Engkau. Turunlah kiranya atas kami sekalian rahmat dan anugerah serta damai sejahtera dalam ibadah hari ini. Kami tabiskan ibadah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji menyembah Tuhan, berkata bersama amin. Puji nama Tuhan, selamat merayakan hari Natal buat DSM Kids. Tuhan Yesus memberkati, Bapak Ibu bisa duduk kembali. Haleluya, shalom. Selamat datang dalam rumah Tuhan, selamat datang di bulan yang baru sekaligus bulan yang terakhir di tahun 2025. Bapak Ibu, bulan ini ditetapkan oleh gereja kita Desember 2025 sebagai bulan pengharapan. Kita percaya pengharapan kita hanya di dalam Tuhan, amin. Tidak lupa juga dari Gedung Pondok Daud, GBI Diaspora Sejahtera Surabaya menyapa Bapak Ibu yang mengikuti lewat streaming ibadah pada pagi hari ini, lewat YouTube dan juga Radio Sejahtera. Dimanapun Bapak Ibu berada, pastikan bahwa kita ada dalam frekuensi yang sama, hadirat yang sama, dan dari kota Surabaya juga memberkati kita sekalian. Mari, seberapa banyak di antara kita pada pagi hari ini bersuka cita, kita berikan tepuk tangan luar biasa bagi Tuhan. Tidak lupa kami juga menyapa hambanya Bapak Pendeta Franky Usmani dari Malang, bersama dengan Ibu Joyce, ada dua anak, ada Jose dan juga Derek. Mereka sudah tiba dan siap melayani kita pada pagi hari ini dengan kebenaran firman Tuhan dan juga perjamuan kudus di awal bulan yang baru sekaligus bulan yang terakhir di tahun 2025. Sekali lagi Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan, karena pengharapan kita hanya di dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku
memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Pagi hari ini kami boleh menaruh pengharapan kami hanya pada-Mu Tuhan. Mari sama-sama. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikan, sebab hanya di dalam-Mu ada kedamaian, di dalam hadirat-Mu ada pengharapan. Amin. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan, anak tunggal-Mu yang Kau sudah berikan bagi kami Tuhan. Maka jiwaku memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia. Tuhan yang menopang dan menjagaku senantiasa. Yang hidupku benar Tuhan membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Oh, katakan, yang ku puja hanya diri-Mu, tiada yang lain, hanya Kau yang kami sembah, yang kami puja. Menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu yang bertata di hati. Mari sekali lagi dengan segenap hati, mari saya undang kita bagi berdiri Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Katakan, yang ku puja hanya diri-Mu. Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang sudah menopang kami di sepanjang tahun 2025 ini. Sungguh hati kami limpah dengan syukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, karena
segala keagungan, segala kejayaan hanya bagi-Mu. Kami memuji-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita boleh menutup tahun ini di bulan yang terakhir, bulan pengharapan. Mari kita nyatakan syukur kepada Tuhan buat segala kebaikannya, buat segala kasih dan setianya, berkat-berkatnya. Oh, terima kasih Tuhan, Kau dahsyat, Kau baik. Kami menikmati kebaikan-Mu di sepanjang tahun 2025. Mari Bapak Ibu, saya memberikan waktu yang cukup bagi setiap jemaat Tuhan yang hadir secara onsite, atau bagi Bapak Ibu yang mengikuti lewat YouTube Radio Sejahtera pada pagi hari ini. Bukan kebetulan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah bersama dengan kami pada pagi ini. Mari bersama-sama kita menyatakan syukur kepada Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, impossible, tidak mungkin kita melewati tahun yang berat. 2025 bukan tahun yang mudah, tapi kita boleh percaya semua karena kasih dan setia Tuhan yang boleh membawa kita sampai dengan bulan ini Tuhan. Haleluya. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Benar Tuhan, katakan Kau kuatkan. Kami boleh bertahan sampai dengan Desember 2025. Tuhan, terima kasih buat kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan yang sudah menyertai kami di dalam masa kesesakan. Kami boleh melihat bahwa Engkau sudah membuktikan kasih-Mu yang hebat, setia-Mu Tuhan. Haleluya. Mari lebih lagi katakan, come on. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah. Lebih lagi katakan Kau kuatkan. Amin. Dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Engkau besar. Penyertaan-Mu di sepanjang 2025 hebat Tuhan. Immanuel. Come on. Immanuel. Engkau Allah besar. Lebih lagi. Come on. Immanuel. Engkau besar. Terima kasih Tuhan. Immanuel. Engkau
rasakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Tuhan beserta kita. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Yang bersuka cita, coba lihat kiri kanan saudara, berikan tepuk tangan, berikan salam satu dengan yang lainnya. Senyum yang terbaik, terganteng, tercantik, luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Kita percaya pada pagi hari ini Tuhan hadir bersama dengan kita. Amin. Dia Tuhan yang dahsyat, keren, oke banget. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, aslinya ajaib bagiku. Lebih lagi. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya tetap selamanya. Sekali lagi. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, aslinya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragamu. Yesusku ajaib bagiku. Ayo tepuk tangan sama-sama di atas kepala. Amin. Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya tetap. Jemaat katakan Yesus ajaib. Amin. Yesus ajaib. Dia merasakan kebaikan Tuhan sama-sama. Tak berubah kasih-Nya, haleluya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragamu. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yang percaya katakan Yesus ajaib, Dia berkuasa. Katakan ada mujizat sebab Yesus ajaib. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Haleluya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku, katakan sekali lagi dengan semangat. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Asik. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Lagi ya, tak berubah kasih-Nya. Tak berubah kasih-Nya. Haleluya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, ada
Haleluya. Sebab Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yang percaya katakan amin. Dan berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Banyak bersama ya. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Amen. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Nama siapa Bapak Ibu? Yesus. Sekali lagi nama siapa Bapak Ibu? Yesus. Ada keselamatan. Wow, keren. Sekali lagi tepuk tangan luar biasa bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu boleh duduk kembali. Pada pagi hari ini kita juga akan mendengarkan pesan dari Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Erlangga Pramudia Dharma lewat pesan Gembala, lewat tayangan multimedia. Silakan. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di bulan yang baru, di bulan Desember 2025. Di penghujung tahun ini, mari kita kembali tetap mengingat apa yang Kristus telah kerjakan bagi saudara dan saya. Ibrani 10 ayat 23 mengatakan, marilah kita berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Jadi kekuatan kita untuk tetap berharap bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tetapi Tuhan Yesus setia. Dan kesetiaannya itu yang meneguhkan kita, yang mendorong kita. Dan biarlah anugerahnya yang menyelamatkan itu, anugerah yang sama yang terus menopang Bapak Ibu Saudara. Di minggu pertama di bulan pengharapan ini, menjelang Natal 2 minggu lagi, mari kita tetap memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Karena Dia
setia. Bapak Ibu Saudara, mari tuliskan nama, doakan nama tersebut, dan ajak mereka untuk datang kepada Sang Firman yang telah menjadi manusia, Yesus Kristus Tuhan. Soli Deo Gloria. Biarkan satu pujian, Grace akan menaikkan pujian ini. Bapak Ibu silakan menyimak terlebih dahulu baitnya, lalu nanti kita akan naikkan bersama-sama. Terukir namaku di matamu, terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Sebab betapa besar mulia kasih-Mu Tuhan. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh besar Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. Mari kita naikkan bersama-sama pujian ini. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Benar Tuhan, meski terkadang, walau kadang kami terjatuh, walau kadang kami meninggalkan-Mu Tuhan, tapi Engkau tidak pernah lelah mencari dan menerima kami. Kasih-Mu hebat Tuhan. Dengan cinta-Mu betapa besar. Mari sekali lagi bersama-sama, saya undang kita bangkit berdiri. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Amin. Sungguh berharga Engkau,
kita di hadapan Yesus. Karena kasih-Nya yang begitu besar bagi setiap kita, sehingga Dia rela memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, bagi setiap kita. Sehingga setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Itulah berita kabar baik, itulah berita Natal. Oh, Rabba Syakara Labo. Bagimu segala kemuliaan, Kau yang layak. Semua karena biarlah pengharapanku Yesus. Ini kami umat-Mu Tuhan. Kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak berdaya. Tetapi bersama dengan Engkau kami akan lakukan perkara-perkara yang ajaib. Karena Engkau Tuhan memberikan pengharapan yang baru bagi setiap kami. Mari buka kedua tangan kita. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Bapak Ibu Saudara, bagimu ini pernyataan kami. Bagimu segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau Yesus. Mari yang percaya kasih setia Tuhan. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan, sungguh berharga, sungguh berharga, sungguh berharga, sungguh berharga, sungguh berharga Engkau Yesus. Bagimu-lah segala kemuliaan. Mari beri sorak-sorai yang paling meriah yang dapat kita berikan bagi Allah kita. Bagimu-lah segala hormat, kemuliaan, kejayaan sampai selama-lamanya Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, kami percaya itu semua karena anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya bulan ini adalah tidak hanya sekedar kami merayakan kelahiran Yesus, tidak sekedar kami menyambut kelahiran-Mu Tuhan, tapi kami tahu Natal itu membawa pengharapan bagi setiap kami Tuhan. Kami yang harusnya binasa, tapi sekarang kami boleh hidup. Kami yang harusnya mati, tapi kami sudah dibangkitkan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Dan sekarang kami mau teduhkan hati kami. Berbicaralah kepada setiap kami melalui hamba-Mu dengan kata-kata yang sederhana. Supaya setiap kami dapat menangkap maksud dan tujuan dari firman-Mu. Dan kami bawa firman-Mu Tuhan pulang. Dan kami lakukan firman itu Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu Tuhan itu terang bagi jalan kami. Pelita bagi kaki kami Tuhan. Yang menuntun kehidupan kami, yang mengajar setiap kami. Bahkan firman-Mu itu yang memulihkan kami. Firman-Mu itu juga yang menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan.
Kami mau duduk diam seperti Maria untuk menerima yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Kami siap menerima firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara yang siap mendengar dan melakukan firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Salam dari jemaat di Malang bagi Bapak Ibu Saudara semua. Kita masuk di bulan Desember, yaitu sesuai dengan tema kita, yaitu bulan pengharapan. Jadi saya percaya bahwa kita ada di bulan Desember ini tidak sekedar euforia, kita mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kelahiran Yesus dengan memasang pohon Natal, kita siapkan semua tarian, kita siapkan semua paduan suara, kita siapkan semua acara-acara Bapak Ibu Saudara. Tapi lebih daripada itu, pertanyaannya, apakah Yesus itu sudah lahir sungguh-sungguh dalam kehidupan kita? Apakah dia betul-betul jadi terang dalam kehidupan kita? Apakah benar-benar dia jadi pengharapan setiap kita Bapak Ibu Saudara? Itu sebabnya hari ini, di minggu yang pertama ini, biarlah kita mulai mengingat kembali bahwa Yesus datang ke dalam dunia. Supaya kita yang terhilang diketemukan kembali. Amin. Supaya kita yang harusnya binasa, kita beroleh kehidupan. Harusnya kita yang mati Bapak Ibu Saudara. Tapi kita dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Bukankah itu berita Natal, berita kabar baik yang harus kita sampaikan. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya sesuai dengan tema yang diberikan oleh tim pengajaran kita. Maka hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang pengharapan dalam terang Kristus. Katakan bersama-sama, pengharapan dalam terang Kristus. Kita masuk di minggu Advent yang pertama. Jadi minggu Advent pertama, Advent itu dari kata-kata dari bahasa aslinya itu Adventus atau Adventis, itu berarti menyambut. Ya, jadi bulan Desember ini adalah ada 4 minggu Advent. Itu rangkaian penyambutan kita. Jadi rangkaian penyambutan kelahiran Yesus, tetapi juga itu berbicara tentang menyambut kedatangan Yesus yang kali kedua. Dan ini saya percaya ini saatnya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat apa yang sedang terjadi di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Ada anomali yang terjadi. Gunung yang biasanya diam Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba dia mulai batuk-batuk. Ada banjir di mana-mana. Kita terus berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Supaya Tuhan juga melawat memberikan kekuatan bagi mereka. Amin. Saya percaya ini saatnya Tuhan melawat umatnya, Tuhan melawat bangsa kita, Tuhan melawat dunia ini. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan baca ayat yang diberikan yaitu dari Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Itu harusnya Yohanes 1 ayat 4 sampai 5 ya. 1 sampai 5 Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah nanti. Kita akan baca 2 ayat saja. Kita baca secara bersama-sama. 3, 2, 1. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Berbahagia Bapak Ibu Saudara yang sudah membaca firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, dan yang melakukannya dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan saya baca sekali lagi, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kita lompat pada ayat yang ke-14, Bapak Ibu Saudara. Ya, dikatakan di situ, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan penuh kebenaran. Amin. Bapak Ibu Saudara, secara konteks latar belakang,
kitab Yohanes ini ditulis oleh murid yang dikasihi Yesus. Siapa namanya? Yohanes, Pak, karena namanya Yohanes. Tetapi ada sesuatu yang beda. Kitab Yohanes ini dikatakan, kita lihat latar belakangnya, ya. Oke, ditulis dalam bahasa Yunani koine. Artinya itu bahasa sehari-hari. Jadi kitab Yohanes ini sebetulnya ditujukan kepada orang-orang Yunani. Di samping kepada orang-orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara. Berbicara terang, bagi orang Yahudi jelas terang itu adalah Allah. Bagi mereka terang adalah Allah. Tapi bagi orang-orang Yunani mereka tidak mampu menyerap itu karena mereka dipenuhi dengan filosofi dunia. Makanya dikatakan bukan hanya untuk orang Yahudi tetapi orang Yunani. Sehingga kalau kita lihat Yohanes ini memulai Injilnya bukan dengan memaparkan fakta historis tentang kelahiran Tuhan Yesus seperti Injil-Injil lainnya. Matius dan Lukas. Kalau Markus itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca secara teliti itu dimulai langsung masuk pada pelayanannya Tuhan Yesus. Tetapi dalam Injil Matius dan Lukas, di situ secara historik ada silsilah, ya itu ditulis semua silsilah Yesus. Ada Yusuf, ada Maria, ada gembala-gembala, ada malaikat-malaikat, dijelaskan di situ. Tetapi untuk Yohanes, dia tidak melakukan itu, dia tidak menulis itu. Tapi dia langsung menulis kepada bagaimana Allah itu dalam kekekalan. Dimulai dengan kekekalan. Kita baca Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Betul Bapak Ibu Saudara? Ya. Jadi itu kalau kita kaitkan kembali pada kejadian pertama, itu sama disebutkan juga pada mulanya. Jadi seakan-akan Yohanes ingin menunjukkan ini loh maksudnya bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini, dia tidak hanya sekedar sebagai cerita saja, tidak hanya jadi bagian sejarah, tetapi dia adalah firman Tuhan yang kekal. Amin. Dia ada bahkan sampai sebelum dunia ini dijadikan. Halo Bapak Ibu Saudara. Kenapa Yohanes menulis ini? Nah kita harus tahu, kalau kita membaca Alkitab, kita harus tahu latar belakangnya, konteksnya gimana. Dia tujuannya ditulis kepada siapa? Dalam rangka apa dia menulis hal ini Bapak Ibu Saudara? Dan Yohanes ini dia menulis secara runut tentang kekekalan. Kekekalan yang tidak terbatas itu mau menyatu dengan kefanaan, dengan kesementaraan kita. Sesuatu yang sulit kita jangkau Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yohanes menulis, dia itu terang. Dia itu firman yang jadi manusia. Sesuatu yang tidak bisa kita jangkau, yang tidak mampu kita pikirkan. Dijelaskan oleh Yohanes. Bahwa dia itu sama dengan setiap kita. Dari sesuatu yang kekal, yang tidak terjangkau. Sekarang kita bisa memahami. Jadi artinya di situ dikatakan, untuk apa kitab ini ditulis? Ternyata untuk melawan ajaran-ajaran sesat. Saat itu ada gnostisisme, yaitu yang menyangkal tentang keilahian Yesus. Yesus sama, kayak zat yang lainnya, tiba-tiba dia ada. Tapi Yohanes nanti kita akan lihat menjelaskan tentang kedatangan Tuhan sendiri masuk ke dalam kegelapan manusia untuk menyelamatkan. Dalam perjanjian lama kita tidak bisa seperti ini Bapak Ibu Saudara. Dalam perjanjian lama itu ada aturan-aturan yang ketat. Ketika kita mau bertemu dengan Allah, ada imam-imam besar yang harus menyucikan dirinya setahun sekali. Dan dia tidak boleh berdosa. Karena Allah itu kudus. Dan ini dijelaskan oleh
Yohanes dengan luar biasa. Jadi intinya, Yohanes mau ketika dia mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi dia akan menjelaskan begini tentang ajaran tadi ya, ajaran sesat. Karena ini berkaitan dengan ajaran-ajaran yang berlaku saat itu. Gnostisisme yang meragukan keilahian. Bahkan pandangan sekarang dikatakan di situ bahwa Yesus itu bukan Yesus itu dan Allah itu adalah satu pribadi dengan 3 peran. Nah, ini jelas salah, menyesatkan Bapak Ibu Saudara. Tapi Yohanes menjelaskan bahwa Yesus sebelum inkarnasi, sebelum dia menjadi manusia, dia merupakan seorang pribadi. Katakan pribadi. Ini penting supaya kita memahami dengan jelas. Ini inti dari iman Kristen Bapak Ibu Saudara. Kita harus paham ini. Supaya kita tidak disesatkan. Penting sekali. Jadi ketika dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Coba kita lihat tarik ke belakang konteksnya di Kejadian 1 ayat 1 Bapak Ibu Saudara. Coba bisa dibuka Kejadian 1 ayat 1 supaya kita bisa lebih jelas. Saya berhenti di sini sebentar. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 2 dikatakan. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu ada firman yang berkata, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Bisa nangkep gambarannya sedikit Bapak Ibu Saudara? Jadi ada Allah, ada roh, ada firman. Amin. Dan makanya dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi ini menjelaskan untuk menepis ajaran-ajaran yang meragukan tentang keilahian. Contoh misalnya zaman sekarang Bapak Ibu Saudara, ya itu istilahnya ajaran Sabellianisme. Apa Bapak Ibu Saudara? Sabellianisme. Nah harus jelas. Sabellianisme. Ajaran ini yang mengajarkan bahwa Allah Tritunggal itu hanya satu pribadi, tetapi dengan 3 manifestasi, 3 perwujudan. Ini jelas salah. Saya garis bawahi Bapak Ibu Saudara. Ini doktrin yang Bapak Ibu Saudara harus tahu. Jadi bukan begini, saya Frankie sebagai pengkhotbah sekarang. Nanti saya ketika di Malang, saya ada di dalam kepengurusan BPD sebagai sekretaris perwil. Tapi saya di kantor, saya adalah kepala kantor. Jadi saya punya 3. Tapi saya 1, bisa paham Bapak Ibu Saudara? Jadi saya kalau di sini sebagai pengkhotbah. Kalau saya di Malang, oh Pak Frankie sekretaris perwil. Kalau di kantor, oh itu toh Pak Frankie yang sebagai kepala kantor. Ketika ada hubungan dengan masyarakat sekitar, dengan hal-hal yang berkaitan dengan perizinan administrasi, semua orang menghubungi saya. Tapi ketika saya ada di sini, saya sebagai seorang pengkhotbah. Nah ini yang salah. Karena yang kita percayai Bapak Ibu Saudara, ajaran Tritunggal yang benar itu adalah mengatakan bahwa Allah itu satu hakikat. Saya ulangi, Allah itu satu hakikat tapi dia 3 pribadi. Bisa paham Bapak Ibu Saudara? Saya berhenti dulu di sini sebentar. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Bagaimana bisa Pak? Coba Bapak Ibu Saudara lihat. Ketika Yesus dibaptis,
Dikatakan di situ, lalu keluarlah Yesus dari air, kemudian langit terbuka dan lihatlah Roh Kudus seperti burung merpati. Lalu ada kata-kata, lalu terdengarlah suara. Siapa itu yang berkata? Itu dia Bapa di sorga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Amin Bapak Ibu Saudara. Bisa nangkep sekarang ya. Jadi Tritunggal itu dulu saya sama. Pikiran saya sama kayak Sabellianisme. Hati-hati, ini termasuk oneness. Yang sekarang kita dengar oneness. Nah ini dia, oneness. Kalau kita tidak salah, kalau kita tidak bisa memahaminya, yang kita pahami oneness. Satu Pak, tapi 3 peran. Dulu saya kecilnya gitu. Oh berarti kalau saya di rumah, saya sebagai anak. Tapi kalau saya di sekolah sebagai murid. Tapi kalau saya di gereja sebagai pelayan Tuhan. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi Allah itu mempunyai satu hakikat. Tapi dia 3 pribadi. Jadi Yesus pribadi. Jadi bukan Allah pada waktu dia penciptaan, dia sebagai Allah yang menciptakan. Pada waktu dia menyelamatkan manusia, Allah jadi Yesus. Dan kemudian pada saat gereja saat ini, Allah sebagai Roh Kudus. Bukan seperti itu. Semuanya ada 3 pribadi. Makanya ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, dia merasa sendiri Bapak Ibu Saudara. Dia berkata apa? Eloi, Eloi, lama sabatani. Dia merasa ditinggalkan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku Bapak Ibu Saudara? Dia sedang tidak berbicara pada dirinya sendiri. Tapi dia berbicara pada satu pribadi. Yaitu Allah Bapa. Amin Bapak Ibu Saudara. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Jadi hati-hati juga kalau kita nyanyi Bapak Ibu Saudara ya. Jangan sampai itu jadi rancu kita. Jadi kita harus paham. Jadi apa yang kita nyanyikan itu sebetulnya doktrin kita. Apa yang kita nyanyikan itu yang kita percayai. Makanya sekarang Bapak Gembala Sidang itu menegaskan bahwa lagu-lagu kita itu harus yang gospel center. Amin. Bukan lagi yang bertujuan kepada kita. Jadi ketemu dulu Sang Pencipta, ketemu dulu Sang Sumber itu, ketemu dulu pengharapan itu Bapak Ibu Saudara. Maka segala apapun yang kau alami saat ini, engkau tahu jawabannya. Karena kau sudah tahu sumbernya Yesus. Makanya kita kan mulai dikenalkan lagu-lagu himne. Bagi dia kemuliaan, bagi dia pujian, hanya dia nama yang berkuasa. Itu kan, itu sudah bukan kemudian lupa, itu sama kayak dulu kan Anda. Karena apa yang kita nyanyikan, itu yang kita percayai. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kita lebih cenderung ya, kalau lagunya melo, kita langsung merasa apa? Oh iya ya, aku ini terpuruk, aku ini dihina oleh dunia, aku ditinggalkan, tapi Allah beserta dengan aku. Tapi tidak ada penguatan, tidak ada kabar Injilnya, tidak ada karya salibnya, tidak ada keberhargaan kita di hadapan Tuhan. Kita terus saja merasa bersalah, kita terus saja merasa berdosa. Kapan bangkitnya Bapak Ibu Saudara? Sebab itu apa yang kita nyanyikan sekarang? Biarlah itu nyanyian pengagungan kepada Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sudah paham sekarang. Nah sekarang kita masuk konteksnya. Ya, saya baca dari Yohanes yang kita baca tadi 1, 4, dan 5. Ada 3 hal yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, Yesus sumber kehidupan. Katakan bersama-sama, Yesus sumber kehidupan. Yang kedua, terang yang kalahkan kegelapan. Dan yang ketiga, terang yang menjadi manusia. Yang pertama sekarang, kita masuk yang pertama. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Apa artinya? Ini berbicara Yesus sebagai apa?
sumber kehidupan. Amin. Percaya nggak Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus itu sumber kehidupan kita? Setiap nafas, setiap tarikan nafas kita itu bukan sesuatu yang kita pikir, ini kok kita pikirin ya berapa kali ya saya harus bernafas. Itu kan enggak, itu kan terjadi dengan sebagaimana mestinya. Ada yang atur, ada yang memberikannya itu. Dia itu pencipta segala sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Dia atur semua itu, hidup kita sekarang ini itu akan berbicara tentang kehidupan kita yang kekal. Hidup yang 70, 80 tahun saat ini itu seharusnya berbicara tentang kekekalan Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang kita lakukan hari ini itu berdampak kepada kehidupan kita yang akan datang Bapak Ibu Saudara. Jadi maksudnya begini, berbicara tentang hidup kekal atau hidup secara rohani ya, itu dikontraskan dengan kebinasaan dan hukuman. Dulu harusnya kita mati, kita tidak hidup. Betul Bapak Ibu Saudara? Karena apa? Karena kita ada di bawah hukum Taurat. Itu legalitas agama. You have to do this, you have to do that. Kamu harus lakukan itu, kamu harus lakukan ini supaya selamat. Bukankah begitu seperti itu? Kalau kamu tidak bayar perpuluhan, hati-hati loh. Belalang pengengat. Oh, pelahap ya. Pengengat dan pelahap. Nah itu kan pendeta kan tidak ada. Belalang pelahap akan melahap. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita datang pada Tuhan itu bukan dengan rasa ucapan syukur karena kita sudah dibebaskan, kita sudah terima anugerah yang luar biasa, tapi kita takut. Jangan-jangan nanti kalau aku tidak doa sungguh-sungguh, jangan-jangan sakitku tidak sembuh. Kalau aku tidak sungguh-sungguh bayar perpuluhan, jangan-jangan nanti pekerjaanku ini waduh, tidak cuan tapi bocuan. Kita datang ada Tuhan, takut akhirnya kita transaksi sama Tuhan. Tuhan, kalau aku kasih ini semua penghasilanku ya, aku enggak kasih 10%, aku kasih 20% deh. Tolong ya berkatono aku. Saudara, Tuhan bukan seperti itu. Tapi hari ini kita jelaskan, dalam Dia ada hidup. Artinya apa? Ketika kita izinkan Dia ada di dalam diri setiap kita, maka kita beroleh kehidupan, tidak saja kehidupan hari ini, tetapi juga sampai kepada kehidupan yang kekal. Amin. Karena dalam Ibrani katakan pengharapan kita itu seperti sauh yang dilemparkan sampai ke belakang tabir, di mana ada imam besar di sana. Artinya apa? Sekarang kita boleh masuk, jalan masuk. Kita tidak lagi di bawah hukuman, tetapi kita ada di dalam anugerah Allah yang luar biasa. Bukankah ini kabar baik bagi setiap kita yang percaya? Katakan amin, beri kemuliaan bagi Allah kita. Coba kita baca dari Yohanes 3 ayat 16 ya. Itu mungkin sudah hafal semua ya Bapak Ibu Saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia rela memberikan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Lompat pada ayat 36. Dikatakan di situ apa? Bahwa barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh apa? Hidup kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di dalamnya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Di dalam Dia ada hidup. Itulah sebetulnya kabar Injil, itulah kabar baik yang harus kita sampaikan. Supaya benar-benar hidupku tidak seperti begini. Makanya Paulus bilang hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Bahkan dia berkata, hidupku hanya bagi Kristus. Mati itu adalah apa? Keuntungan.
Jadi ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Hidup dalam Dia itu menunjukkan pada hidup kekal dan juga hidup secara rohani. Jadi dikatakan di situ, jadi hanya di dalam Yesus ada hidup kekal. Ya, ayat lainnya nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah, dicatat saja. Jadi di dalam Dia ada hidup. Coba kita buka Yohanes 14 ayat 6. Kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat ini jelas banget Bapak Ibu Saudara. Ini sudah jelas banget. Tidak ada jalan lain selain Yesus. Tidak ada hal yang lain, tidak ada jalan lain. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi bersyukur kita beroleh anugerah. Sekarang kita sudah diselamatkan. Kita bukan lagi tawanan, tetapi kita adalah orang-orang yang sudah merdeka. Amin. Siapakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Roma. Penderitaankah? Ketelanjangankah? Persoalankah dalam hidup? Enggak. Karena dikatakan kalau Bapa saja mampu, maksudnya memberikan anaknya, bahkan anaknya itu mati dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Kalau dia memberikan sesuatu yang berharga, sesuatu yang menebus kita dari yang kita tidak mampu lakukan. Masalah terbesar kita, dosa. Ketakutan terbesar kita, maut. Sudah dikalahkan ya di atas kayu salib. Pertanyaannya kan, apakah Tuhan tidak akan menjawab hal-hal yang kita butuhkan dalam kehidupan kita? Terlalu mudah, makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkannya. Jangan dibalik Bapak Ibu Saudara. Cari wajahnya. Alami Dia. Makanya logos itu ya. Logos itu artinya dalam bahasa Latinnya itu logik. Logik itu pikiran. Apa maksudnya? Bahwa Yesus itu adalah logos, firman yang hidup. Saudara, untuk mengetahui pikiran Allah, untuk mengetahui rancangan Allah, untuk mengetahui agenda Allah, untuk mengetahui skenario Allah Bapak Ibu Saudara, enggak ada lagi selain kita melalui Yesus. Logos itu, logik itu. Logika Bapak Ibu Saudara. Jadi untuk mengetahui logika Allah, mengetahui rencana Allah, mengetahui agenda Allah, skenario Allah, tidak ada jalan lain. Kecuali kita berinteraksi dengan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin, beri kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Kalau saya tidak kenal Pak Febru, saya tidak akan tahu maksudnya apa. Kalau dia kasih tanda, dia main, dia lagi pimpin pujian, dia kasih jempol-jempol, dia pikir, oh saya memang oke. Saya mungkin mainnya, ya memang saya jago. Tapi karena saya udah kenal, kalau dia minta gini, berarti overtone. Kalau tiba-tiba dia gini, saya tidak akan marah. Dia sedang tidak membuat saya bilang, kamu mainmu lagi gini, enggak. Tapi dia minta turun tonnya. Jadi itu Bapak, untuk kita mengenal Allah secara pribadi, kita harus berinteraksi, bersekutu dengan Yesus Kristus Tuhan. Nah pertanyaannya sekarang, bagaimana saudara, setiap kita di dalam Yesus? Apakah kita hanya sekedar beribadah? Apakah kita hanya sekedar bergereja? Ingat bahwa orang yang ada dalam gereja, tetapi di luar Yesus, tetap akan binasa dan dihukum. Jadi jangan sampai kita, tapi tiba-tiba Tuhan bilang, siapa kamu? Aku tidak kenal kamu.
Saudara, itu memang berbicara tentang pengajaran sesat. Tapi jangan-jangan kita sendiri tersesat di dalam gereja. Kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Muter aja. Persoalannya datang aja. Apa-apa minta doakan. Sama aja halnya. Artinya tanpa Yesus kita mati secara rohani karena dosa. Akibatnya banyak yang akhirnya merasa lelah. Adakah Bapak Ibu Saudara yang sedang lelah hari ini? Capek. Saudara, kita alami kekosongan dalam diri kita. Salah satu penyakit yang sedang menyerang dunia saat ini Bapak Ibu Saudara. Itu yang kecanduan ini Bapak Ibu Saudara. Itu namanya brain rot. Apa Bapak Ibu Saudara? Brain rot. ROT, brain rot. Karena apa? Dia kecanduan. Dia kalau tidak melihat apa yang terjadi di medsos, dia tidak bisa melihat, dia merasa sesuatu hilang, sesuatu hampa. Dia merasa kayaknya hari ini aku tidak nyaman begitu Bapak Ibu. Sampai ketergantungan begitu. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita hati-hati. Yang kalau sudah kebanyakan game itu Bapak Ibu Saudara kalau panggil dia, wah ini kena brain rot ini. Gak fokus, gagal fokus. Jangan-jangan kita sekarang ini gagal fokus dengan firman Tuhan. Saya lagi ngomong gini, Bapak Ibu Saudara bukannya lihat Alkitab. Ya tapi Bapak Ibu Saudara, hanya Tuhan dan Bapak Ibu Saudara yang tahu. Akhirnya kesibukan demi kesibukan kita kejar. Dan seringkali kita bertanya, apakah Tuhan masih berjalan bersama dengan aku? Karena kita tidak pernah mengalami Tuhan. Jadi biarlah di dalam Dia ada hidup. Itu membuat kita semakin mengerti sekarang. Kita perlu bersekutu dengan kehidupan itu. Amin. Artinya, kalau kita punya privilege untuk bisa ke istana negara, kita bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo, bukankah kita akan memanfaatkannya itu? Kita persiapkan segala sesuatu. Sama, Tuhan lebih dari segala-galanya. Tentu kita persiapkan. Karena Dia saat ini pun, Dia hadir di sela-sela Bapak Ibu Saudara. Dia sedang bekerja saat ini. Dia sedang melihat apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Itulah terang yang memberikan pengharapan bagi setiap kita. Kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Yang kedua, dikatakan di situ, terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Artinya, terang itu mengalahkan yang gelap. Saudara, kenapa dikatakan gelap? Karena dunia ini kelihatannya terang, tapi dia gelap. Karena apa dia gelap? Karena tadi, karena dosa yang sudah merajalela sampai hari ini Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kita ini Bapak Ibu Saudara disebutkan sebagai apa? Terang dan garam dunia. Jadi terangmu yang kecil itu Bapak Ibu Saudara, itu sangat berarti di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Dan kita punya terang yang sejati. Dialah Yesus Kristus Tuhan yang sudah mengalahkan kegelapan. Yesuslah terang yang menyinari kegelapan hidup kita, hidup Bapak Ibu Saudara. Dia sembuhkan engkau, Dia pulihkan engkau. Coba lihat kiri kananmu, apakah peteng? Enggak ya Bapak Ibu Saudara. Saya melihat setiap kita diberkati Tuhan. DSCM Surabaya diberkati Tuhan. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak akan menguasainya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini penting kita ketahui. Jadi terang Kristus itu mengalahkan kegelapan. Memulihkan kita dari segala sesuatu. Apa maksudnya? Ketika terang itu ada dalam diri setiap kita. Segala yang gelap, segala pikiran-pikiran kita yang jahat, segala masa lalu kita yang buruk,
itu semua sudah dienyahkannya. Dia berikan manusia baru bagi setiap kita. Dia berikan hidup yang baru bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Memberikan pengharapan. Ayo kita buka Efesus 1 ayat 18. Dan supaya, kita baca bersama-sama yuk, 3, 2, 1. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Oh, betapa kaya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, bagi setiap kita. Ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Artinya kalau kita percaya kuasanya, maka kuasa yang sama itu yang membangkitkan orang mati, yang menyembuhkan orang yang lumpuh, itu juga akan terjadi bagi Bapak Ibu Saudara. Amin, katakan amin. Haleluya, bahkan terang itu yang menuntun hidup kita. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada banyak orang katanya, Akulah terang dunia. I am the light of the world. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan lagi berjalan dalam kegelapan, melainkan apa? Ia akan mempunyai terang hidup. Katakan kiri kananmu, engkau terang hidup, jadilah terang dimanapun engkau berada. Katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita. Luar biasa. Nah, ada satu ayat yang akan membuka pikiran kita Bapak Ibu Saudara. Tertulis dalam Ibrani 12 ayat 14 dan 18. Kelihatan ya Bapak Ibu Saudara? Kita baca yuk bersama-sama. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Mendapat bagian dalam keadaan mereka. Betul Bapak Ibu Saudara? Yesus sama dengan kita. Amin. Dia merasakan sakit, sama. Dia merasakan stres, sama. Dia di Taman Getsemani, dia bilang, Tuhan kalau bisa nyahkanlah cawan ini. Dia pernah ditolak, sama. Dia pernah dibohongin, sama. Dia pernah difitnah, sama. Dia pernah ditinggalkan, lebih lagi dia ditinggalkan. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Kita baca yuk. 3, 2, 1. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia. Siapa itu? Yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Bukankah ini berita kabar baik, berita Injil bagi setiap kita? Katakan amin, beri kemuliaan bagi Allah kita. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan. Oleh karena takutnya kepada maut. Kita ini takut pada maut. Tapi sekarang hidup mati kita ada di tangan Tuhan. Kalau aku hidup, biarlah hidupku untuk Kristus. Kalau aku mati, biarlah mati juga untuk Kristus. Hidup dan matiku adalah untuk Kristus. Amin. Kita tidak perlu takut lagi. Sebab sesungguhnya, lihat Bapak Ibu, betapa berharganya kita. Bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi siapa? Keturunan Abraham yang ia kasihani. Siapa itu? Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Kasihnya begitu luar biasa bagi setiap kita. Itulah sebabnya 17. Maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Yang kuning kita baca bersama-sama. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh dunia. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Itulah pengharapan kita. Pengharapan kita di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Sekali lagi katakan amin, beri kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Yang ketiga sekarang, dapat sesuatu ya Bapak Ibu Saudara. Ya, cepat saja. Yang ketiga adalah firman menjadi manusia. Katakan bersama-sama, firman menjadi, ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita.
Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Firman yang menjadi manusia. Tadi sudah saya jelaskan, logos. Logos itu dari kata-kata logika. Artinya apa? Logika Tuhan menjadi manusia. Logikanya Allah menjadi manusia. Jadi kalau kita merasa Tuhan itu sulit untuk dimengerti. Tapi sekarang melalui Yesus yang lahir, kita bisa melihat logika dari Allah. Dan melalui Yesus juga kita bisa mendefinisikan apa? Kasih, kebenaran, dan pengampunan Tuhan. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara? Dapat sesuatu pada hari ini Bapak Ibu Saudara? Firman menjadi manusia. Artinya dia merasakan apa yang kita rasakan. Amin. Dia melalui apa yang kita lalui. Jadi jalan hidupnya itu dia lalui. Dari umur 14, setelah itu sampai umur 30 kan kita tidak tahu. Kemana ya Yesus? Dia sedang berjalan seperti kita, dia menikmati hari ini. Dia bergaul dengan orang-orang itu. Makanya ketika mereka lihat ini siapa? Bapaknya kita tahu, ibunya kita tahu. Bahkan saudara-saudara perempuannya ada bersama dengan kita. Siapa ini yang ngaku-ngaku bahwa aku inilah adalah Allah? Saudara, itulah dia Yesus. Dia menggumuli apa yang kita gumuli. Jadi seberat apapun persoalan kita hari ini Bapak Ibu Saudara, dia Yesus tahu. Bahkan dia lebih tahu dari orang-orang yang terdekat sekalipun Bapak Ibu Saudara. Dialah pengharapan kita satu-satunya. Yesaya 9 ayat 5. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Artinya seperti ini. Diam di antara kita. Ya, diam di antara kita. Saya buat pernyataan, Natal adalah cara Tuhan untuk mengakhiri legalitas agama. Diam di antara kita itu dalam bahasa Latinnya skeno. Apa Bapak Ibu Saudara? Skeno. Skeno, bukan steno ya, skeno. Skeno itu berarti tabernakel. Betul ya? Bapak Ibu Saudara bisa cari itu. Skeno itu artinya tabernakel. Artinya ketika firman jadi manusia, diam di antara kita, itu seakan-akan dia mengatakan, aku Tuhan mau ada bersama dengan kamu. Kalau kita lihat tarik ke belakang perjanjian lama Bapak Ibu Saudara, ya dikatakan di situ apa? Ketika Musa, contohnya Musa, ya di Keluaran 33 nanti Bapak Ibu Saudara baca di rumah. Ketika kemuliaan Tuhan itu datang Bapak Ibu Saudara, dia bilang, Tuhan boleh enggak aku lihat wajahmu? Jangan. Kalau kamu lihat wajahku, kamu mati. Artinya apa? Kemuliaan Tuhan itu sesuatu yang tidak terjangkau. Karena apa? Karena kita berdosa. Allah kudus. Tidak bisa. Kalau dia lewat Bapak Ibu Saudara, kekudusan Allah itu akan menghanguskan manusia. Makanya dikatakan di situ, ada celah di situ Musa, kamu bisa lihat aku tapi hanya lihat belakangku. Bapak Ibu Saudara pernah baca itu enggak? Pernah ya? Yang itu lagunya terkenal ya, bila engkau tak besertaku, ku tak mau belah. Karena Tuhan marah. Musa ada di gunung Sinai, tapi orang-orang yang dibawa mereka buat patung lembu, menyembah. Ngapain nungguin Musa? Kita buat aja Allah yang kelihatan seperti bangsa-bangsa yang lain. Tuhan marah. Tuhan ingin menghukum bangsa Israel. Oke, kamu jalan sendiri ya, malaikatku aja yang jalan, aku tidak akan menyertai. Tapi sekarang, kemudian ketika di padang gurun, kemuliaan Tuhan itu ada di tabernakel, ada di kemah suci. Dia diam di ruang maha kudus.
Tetapi ketika Yesus datang dalam dunia, ketika dia berkata, sudah selesai. It's finished. Tetelestai. Itu terbelah dua. Tirai bait Allah. Artinya apa? Sekarang kita beroleh jalan masuk. Kemuliaan Tuhan sudah tidak menghanguskan lagi. Dia rela hancur di kayu salib. Dia rela hangus istilahnya di kayu salib dalam kemurkaan Allah yang maha kudus itu. Supaya setiap kita beroleh hidup. Supaya setiap kita dibebaskan. Supaya kita bisa melihat kemuliaan Allah. Sehingga dikatakan di situ bahwa apa Bapak Ibu Saudara? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Sesuatu yang dulu tidak mungkin kita lihat. Makanya dikatakan Natal adalah cara Tuhan mengakhiri legalitas agama. Kita datang tidak lagi bawa sapi, betul kan enggak? Kita datang sini enggak bawa kerbau. Kita enggak bawa kambing. Ada di bawah enggak. Karena semua dia anak domba Allah. Dia korbankan dirinya. Supaya setiap kita datang kepada dia. Tidak lagi dengan ketakutan. Tetapi dengan anugerah yang melimpah. Yang tercurah bagi setiap kita. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Next. Apa setelah itu? Nah ini dia. Terakhir Bapak Ibu Saudara. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Pengharapan di tengah-tengah kegelapan. Memberikan jaminan sebagai Allah Immanuel. Dia tinggal bersama dengan kita. Untuk kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Anugerahnya bagi setiap kita. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami tangkap maksud dan tujuan-Mu. Engkau datang ke dalam dunia. Engkau memberikan sesuatu yang baru. Engkau logos. Engkau firman yang menjadi manusia. Sehingga setiap kami dapat melihat keajaiban Tuhan. Kemuliaan Bapa. Sesuatu yang dulu mungkin kami tidak mampu melakukannya. Tapi hari ini Tuhan. Natal adalah cara Allah untuk mematahkan segala legalitas agamawi. Engkau Tuhan yang berinisiatif. Allah yang berinisiatif untuk mengirim anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Untuk menyelamatkan setiap kita yang berdosa. Dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Itulah bukti kasihnya. Firman itu mau jadi manusia. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sebentar. Kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus pada hari ini. Mari kita renungkan betapa kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Siapakah aku Tuhan? Sehingga aku begitu berharga di hadapan-Mu Tuhan. Seharusnya aku binasa. Aku mungkin lelah, hampa Tuhan. Tapi hari ini firman-Mu dengan jelas berkata, akulah terang. Dalam aku ada kehidupan. Dan firman itu menjadi manusia. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang bertugas saat ini. Kami umat-Mu tidak hanya sekedar makan dan minum roti dan anggur ini. Tapi kami mau mengingat betapa besar kasih setiamu Tuhan. Tanpa Engkau kami binasa. Tapi hari ini kami dapat berkata, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati para pelayan-pelayan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami siap menerima perjamuan kudus-Mu. Amin. Kulihat mulia Bapakku dalam Kristus Yesus. Semakin ku memandangnya, makin dia puaskanku. Saat ku kagum indahnya dan lihat kehendaknya, mataku tatap ke surga, mulianya bagianku. Bagi dia kemuliaan, bagi dia
berkuasa, ku akan bermegah hanya dalam Kristus, sebab ku tahu mulianya bagianku. Harapan dalam cobaan. Harapan dalam cobaan, padanya ku percaya. Hatiku yang selaraskan, Dia beriku kekuatan, berjalan mengikut Yesus. Meski ku tak mengerti, ku tahu Tuhan bekerja, mulianya bagianku. Bagi-Nya kemuliaan, bagi-Nya pujian, hanya Dia, nama yang berkuasa. Ku akan bermegah hanya dalam Kristus, sebab ku tahu mulianya bagi-Nya. Bagi-Nya kemuliaan, bagi-Nya pujian, hanya Dia, nama yang berkuasa. Ku akan bermegah dalam Kristus, sebab ku tahu mulianya bagianku. Sebelum kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, kita akan baca sekali lagi dari Ibrani 12 ayat 14 dan 15. Ibrani 2 ayat 14 dan 15. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. 15. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Sekali lagi kita akan baca pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Secara bersama-sama akan dipandu oleh Bapak Febro. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa, itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, 3 pribadi di dalam satu hakikat. Yesus Kristus Juru Selamat dan Pengantara kita adalah anak Allah yang tunggal, dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria, telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Raja segala raja. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berbalik kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai gereja. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya.
Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup, lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal, tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Mari angkat roti di tangan kanan kita, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari pandang Yesus. Dia yang tergantung di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Untuk menebus semua kelemahan-kelemahan kita. Bahkan untuk menebus segala sakit penyakit kita. Karena kasih-Nya yang begitu besar bagi setiap kita. Sesuai dengan kerinduannya. Agar setiap kita tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan. Mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat DSCM Surabaya yang saya kasihi. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini sesungguhnya adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus Tuhan? Mari kita makan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan. Karena kami tahu dalam darah ada kehidupan. Oleh darahnya kami dibenarkan. Kami dikuduskan. Kami memperoleh kemuliaan untuk menjadi milik kepunyaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berita pengharapan itu Tuhan. Membuat kami hari ini memperoleh harapan yang baru dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang saya kasihi, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus Tuhan? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Mari buka kedua tangan kita. Mari ucapkan syukur. Kecap dan lihatlah. Yesus adalah kehidupan yang membangkitkan kita dari kematian. Terang Kristus yang melenyapkan kegelapan hidup kita. Dan kegelapan dunia tidak akan bertahan oleh terang Kristus melalui kehidupan kita. Sebab itu kita dipanggil menjadi terang. Dimanapun kita berada, biarlah terang kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kehidupan kita. Dan Natal adalah cara Allah untuk mematahkan legalitas agamawi. Dan inilah inisiatif Allah untuk menyelamatkan manusia. Dia kirimkan anaknya Yesus Kristus yang tidak berdosa. Supaya semua dosa ditimpakan kepadanya. Dan kita beroleh keselamatan. Terima kasih Tuhan. Inilah bukti kasih nyata. Firman itu menjadi manusia. Itu sebabnya hari ini Tuhan, kami tidak mau lagi tinggal dalam kegelapan. Kami izinkan terang Kristus hadir dalam hidup kami. Tinggal di dalam setiap kami. Biarlah kami dimanapun kami berada. Kami menjadi terang. Membawa kabar baik. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami akan naikkan doa-doa syafaat kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Bapak Ibu bisa duduk kembali. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan yang sudah hadir di tengah-tengah kami, di antara kami bahkan terlebih ya Tuhan,
lebih khusus Tuhan hadir di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang Engkau telah tetapkan dan percayakan untuk menyampaikan isi hati dan pikiran Tuhan, untuk menjadikan terang dalam hati kami, menjadi terang dalam pikiran kami, menjadi terang di dalam mata jasmani kami maupun mata rohani kami. Karena itu ya Tuhan, kami yakin dan percaya dengan terang itulah kami akan senantiasa tetap melihat dan terus melihat, hanya memandang kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai pusat daripada berita yang disampaikan hari ini. Kami tahu Tuhan, pengharapan kami itu masih jauh, tetapi pengharapan yang sesungguhnya ada di dalam hati kami lewat kebenaran firman, dan gelap itu sudah dikalahkan dan terang itu sudah menjadi bagian dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Dan setiap langkah demi langkah kami Tuhan, kami tidak akan menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Kami hanya fokus mengikuti langkah demi langkah Yesus Kristus sebagai kepala gereja yang kudus dan am. Setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman, juga worship leader ya Tuhan, bersama seluruh tim yang melayani Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, baik para volunteer yang saat ini sudah melakukan pelayanan pekerjaan, para penatua dan para diaken, serta hamba-hamba yang sudah melayani pelayanan meja perjamuan kudus, yang mengatur multimedia, semua kami yang hadir bersama seluruh umat dan jemaat Tuhan. Kami yakin dan kami percaya tidak ada satupun yang terlewatkan oleh kebenaran firman yang berkuasa untuk mengubahkan hidup kami. Terpujilah Allah Bapa di surga. Kami juga bersyukur ya Tuhan, ada yang sakit saat ini dalam keadaan lemah tubuh mereka sudah disembuhkan dan dikuatkan kembali oleh Tuhan. Yang sedang mengalami beban dan pergumulan yang berat, kelegaan sudah diterima pada saat ini juga ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami datang ya Tuhan dengan beban dan pergumulan. Kami akan pulang dengan sorak-sorai dan kemenangan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami pada saat ini. Kami juga berdoa untuk kedua hamba-Mu, Bapak Gembala sidang kami bersama keluarga, Bapak Gembala pembina kami bersama keluarga. Hari ini juga mereka sedang melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan yang begitu mulia. Penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, kuasa dan otoritas dari tempat tinggi ada bagi kedua hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya hari ini juga Tuhan, setiap kami yang telah berjumpa dengan Tuhan, diberikan kerendahan hati kami, diberikan hikmat bagi kami, supaya kami semakin mengerti akan maksud dan tujuan Tuhan di dalam setiap langkah perjalanan kehidupan iman dan rohani kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami juga bersyukur ya Tuhan atas bangsa dan negara kami Indonesia yang Tuhan tetapkan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, kota-kota besar dan kota-kota kecil, terutama bagi saudara-saudara kekasih kami yang saat ini sedang ada dalam satu situasi dan keadaan yang sangat mencekam bagi mereka oleh karena bencana alam yang dialaminya. Jika ini Tuhan izinkan terjadi, supaya mereka yang sedang mengalaminya hanya mau memandang kepada Yesus yang adalah sumber daripada pertolongan. Jika ada di antara mereka anak-anak Tuhan, teguhkan dan kuatkan iman mereka di dalam menghadapi semuanya. Karena mereka bukan saja ada pengharapan, tapi ada pertolongan yang Tuhan sudah kerjakan melalui tangan-tangan yang diutus oleh Tuhan untuk menyelesaikan persoalan mereka. Kami berdoa untuk semua pemerintah, baik pemerintah pusat, presiden dan wakil, serta seluruh jajaran para menteri dan kabinet merah putih Tuhan, serta TNI dan Polri, saling bahu-membahu Tuhan, di dalam mengentaskan persoalan masalah yang sedang dihadapi bangsa negara kami, terutama di dalam menghadapi bencana alam ya Tuhan, yang sedang terjadi, baik di Sumatera, di berbagai pulau Tuhan, yang ada di Sulawesi maupun yang di Kalimantan ya Tuhan, bahkan di Jawa Timur di mana kami ada. Tuhan, kami yakin dan percaya jika ini terjadi karena seizin Tuhan ataupun karena kesalahan manusia, ampunilah ya Tuhan. Belas kasihan-Mu turun bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Jika itu juga untuk membuka mata dan pikiran pemerintah kami, supaya mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka untuk tidak menyalahgunakan wewenang, kedudukan dan jabatan yang Tuhan percayakan bagi mereka semuanya. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk kota Surabaya di mana kami tinggal. Tuhan mengaruniakan keamanan, ketentraman dan kesejahteraan bagi kota ini, di mana kami juga hari-hari ini sedang mempersiapkan diri kami, hati kami, untuk masuk di dalam satu momen yang terbaik, yaitu untuk merayakan ya Tuhan, beribadah dan merayakan
Natal ya Tuhan, ibadah Natal. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah hari ini kami sudah memulainya Tuhan dengan sukacita sorgawi. Kami bersyukur Tuhan untuk seluruh keberadaan Diaspora Sejahtera Kirim Ministry Tuhan, Surabaya dan Malang serta seluruh yang ada di gereja lokal ya Tuhan. Di dalam melaksanakan ibadah prenatal kiranya berjalan sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Bapa di surga, kami bersyukur jika kami ada di gedung Pondok Daud ini sebagai satu bagiannya Tuhan bagi masyarakat yang ada di sekeliling kami. Tuhan, kehadiran kami akan menjadi berkat melalui perkataan dan perbuatan kami yang nyata bagi mereka. Biarlah kasih yang sudah kami terima, kami dapat mengalirkan kasih itu supaya mereka pun merasakan kasih. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini juga ya Tuhan. Kami akan memberikan ungkapan syukur dan terima kasih kami melalui persembahan kami, baik itu perpuluhan untuk diakonia, memperhatikan kami sesama, dan juga untuk kebutuhan dana yang dibutuhkan bagi pelaksanaan ibadah dan perayaan Natal ya Tuhan. Terpujilah Allah Bapa di surga. Ini doa dan syukur terima kasih kami persembahkan untuk menjadi hormat kemuliaan bagi namamu, dan kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak Ibu diberi kesempatan memberikan persembahan, demikian juga kita akan menyimak beberapa informasi berikut ini. Silakan. Seperti dalam Roma 12 ayat 4-6, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Saling mendoakan sebagai wujud satu anggota tubuh Kristus, dan juga sharing tentang firman Tuhan semakin membuat kita mengerti akan kehendak Tuhan. Mari bersama memuji dan menyembah Tuhan, berdoa untuk jemaat Tuhan, berdoa untuk ibadah persiapan, ibadah raya, juga kegiatan-kegiatan lainnya, serta berdoa untuk kota dan bangsa. Mari bergabung bersyafaat setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung Pondok Daud. Bapak Ibu, mari kita mendukung dalam doa pertumbuhan jemaat dan mendukung jam-jam ibadah DSJM Kupang Gunung. Setiap hari Rabu diadakan doa malam pukul 18.30 sampai pukul 20. Hari Minggu ibadah raya dimulai pukul 17 waktu Shalom, Indonesia Bapak, Barat. Ibu, Puji dan Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudara gereja sekalian, mendapat kesempatan sebulan sekali melayani di Lapas Porong. Bagi Bapak Ibu yang rindu terlibat dalam pelayanan ini, dapat mendaftarkan diri terlebih dahulu karena kuota hanya untuk 10 orang. Untuk jadwal pelayanan dan pendaftaran dapat menghubungi sekretariat gereja. Mari kita dukung dan doakan pelayanan dan penginjilan tim misi dari Pos PI Kembang Kuning di Makam Mataram setiap hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Doa pagi setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 5 sampai 6 waktu Indonesia Barat secara onsite di NICC Jalan Lingkar Blimbing Indah nomor 2 Araya Malang, secara online melalui Zoom meeting ID 85076811319 passcode doa pagi. Mengundang pejabat, diakones, staf gembala, dan jemaat Tuhan untuk hadir dalam WBI spesial akhir tahun bersama Bapak dan Ibu Gembala Sidang DSJM, Bapak Pendeta Erlangga Pramudia Dharma, dan Ibu Dr. Gigi Santia Pramanti. Kamis 11 Desember 2025 pukul 17 waktu Indonesia Barat di gedung NICC dengan dress code nuansa merah atau hijau. Kami tunggu kehadiran ibu-ibu secara onsite, tetapi bila terhalang, ibu-ibu bisa mengikuti melalui Zoom meeting ID 89676611379 passcode WBI DSJM. Dapatkan souvenir yang menarik. Kami tunggu. Puji Tuhan, pada hari Minggu 30 November 2025 ada 2 jiwa yang dibaptis, Bapak Buce dan Ibu Nita. Dan mereka saat ini langsung dibina di MK Kembang Kuning.
bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, pujian hanya Dia, Allah yang berkuasa. Tuhan berpegang dalam Kristus Baptisan. Sekali lagi baginya kemuliaan baginya, pujian hanya Dia, Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berpegang hanya dalam Kristus Baptisan. Mulianya sebab Tuhan, sebab Tuhan, mulianya bagiku, sebab Tuhan, mulianya Bapa di surga, akhirnya kami mengucapkan syukur terima kasih kepadamu ya Tuhan. Tuhan sudah hadir tengah-tengah kami, bahkan yang telah memimpin dari awal pada akhirnya. Ibadah ini akan selesai Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan sudah kami terima. Saatnya firman-Mu akan kami lakukan dalam setiap kami. Kami menjadi pelaku firman Allah dan firman Allah akan menjadi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri, di mana kami akan meninggalkan tempat ini. Kami pun percaya Engkau Tuhan telah bukan tingkapnya untuk memberkati kami semua. Mari Bapak Ibu angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan melindungi engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya dan beri engkau damai sejahtera. Diberkati pada engkau masuk, diberkati engkau keluar. Diberkati ibadah dan pelayananmu, diberkati usaha pekerjaan bisnismu, diberkati keluarga rumah tanggamu. Apa engkau dibuat Tuhan berhasil. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh yang Kudus yang memberkati dari sekarang hingga menatang hingga selama-lamanya. Yang percaya diberkati katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.